Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam pelaksanaan lokakarya, yaitu membuat berbagai macam tugas. Pada saat ini saya ingin mencoba berbagi pengalaman terkait cara memilih model pembelajaran yang baik dan tepat. Dikarenakan model dan metode pembelajaran itu sangat banyak, tetapi tentunya sebagai calon guru yang tersertifikasi, kita harus memilih model pembelajaran yang tepat yang mencerminkan guru abad 21. Yang diantaranya memahami berbagai macam model pembelajaran dan juga penerapannya. Nah, baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba membahas berbagai model pembelajaran yang bisa Bapak Ibu terapkan nanti ketika pelaksanaan PPL, peer teaching, ataupun mungkin pada kegiatan UKIN dan juga pada kegiatan PTK nantinya. Nah, model pembelajaran itu sangat banyak. Tetapi yang ingin saya bahas di sini model pembelajaran yang mencerminkan guru abad 21 yang menjadi tuntutan dari pemerintah untuk kita semua sebagai guru tentunya. Nah, adapun model pembelajaran itu yang pertama adalah model pembelajaran direct instruction. Yang kedua adalah cooperative learning. Yang ketiga adalah konstekstual. Yang keempat adalah model pembelajaran discovery learning. Yang kelima, model pembelajaran problem based learning. Dan yang keenam adalah model pembelajaran project based learning. Dari keenam model pembelajaran ini tentunya memiliki pengertian dan juga langkah-langkah yang berbeda pada kegiatan pembelajaran. Untuk itu di sini saya mencoba untuk menjelaskan dari keenam model pembelajaran ini. Yang pertama adalah direct instruction atau yang dengan istilah pembelajaran langsung. Nah, di sini Bapak Ibu tentunya harus mengetahui langkah-langkah dari model pembelajaran ini. Yaitu yang pertama, menginformasikan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah mereview, artinya mengajukan pertanyaan untuk mengetahui keterampilan siswa. Nah, menginformasikan tujuan pembelajaran ini adalah Bapak Ibu nantinya memberikan gambaran dan juga menjelaskan tujuan dari pembelajaran pada pertemuan tersebut itu apa. Nah, silakan dijelaskan nanti kepada siswa-siswi. Dan yang selanjutnya adalah mereview. Jadi kita seperti memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa-siswi kita untuk mengetahui kira-kira kemampuan siswa itu seperti apa. Nah, selanjutnya setelah mengetahui kemampuan siswa seperti apa, baru kita menyampaikan materi ajar. Dalam menyampaikan materi ajar tentunya harus menggunakan media karena dituntut sebagai guru profesional. Jadi tidak dengan cara ceramah. Medianya apa? Bisa berbentuk PowerPoint ataupun dalam bentuk video pembelajaran. Makanya di tugas lokakarya Bapak Ibu ada yang namanya membuat media pembelajaran, yaitu
yaitu dengan PowerPoint ataupun dengan yang namanya video pembelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu melaksanakan bimbingan, jadi membimbing siswa, dan selanjutnya memberikan latihan kepada siswa, yang keenam menilai kinerja siswa, dan yang ketujuh memberikan tugas mandiri. Nah, itu adalah langkah-langkah direct instruction atau pembelajaran secara langsung. Nah, tentunya ini harus dipahami juga oleh Bapak Ibu dikarenakan ketika kegiatan-kegiatan ke depannya, peer teaching, komprehensif, dan lain sebagainya, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih. Misalkan kita memilih direct instruction, kita harus tahu, dosen itu menganggap kita tahu kenapa kita menggunakan model atau metode pembelajaran tersebut, otomatis kita harus mengetahui langkah-langkahnya. Nah, itulah Bapak Ibu untuk langkah-langkah dari direct instruction. Selanjutnya adalah cooperative learning atau belajar kelompok. Ini tentunya Bapak Ibu sudah sering melakukannya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Terkecuali mungkin kalau memang yang belum tatap muka atau masih daring. Nah, untuk cooperative learning ini atau belajar kelompok ada 6 hal yang harus ataupun langkah yang harus ada. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa agar siswa semangat untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua adalah menyajikan informasi. Kita menyajikan informasi yaitu berupa materi, misalkan materi iman kepada hari akhir. Kita sampaikan informasi itu sama melalui media. Medianya itu baik PowerPoint ataupun dalam bentuk video pembelajaran. Yang ketiga adalah mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok. Ya, membagi siswa menjadi beberapa kelompok lah intinya. Selanjutnya yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Yang kelima adalah mengevaluasi. Yang keenam adalah memberi penghargaan. Jadi bedanya dengan jadi setiap model pembelajaran itu memiliki tata cara yang berbeda-beda. Itulah kenapa Bapak Ibu harus paham betul tentang langkah-langkah dari model-model pembelajaran. Selanjutnya adalah model pembelajaran konstekstual atau mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Yang pertama adalah guru mengarahkan siswa untuk mengembangkan pemikirannya dengan cara siswa belajar sendiri dan menemukan sendiri jawabannya. Jadi intinya kita memberikan beberapa pertanyaan, misalkan memberikan gambar banjir misalkan. Nah, kita hanya memberikan gambar dan nanti siswa ditanya itu kira-kira ini gambar apa. Otomatis kan siswa menjawab ini gambar banjir, Pak. Disebabkan oleh apa? Cara mengantisipasinya seperti apa? Nah, itu salah satu contoh kegiatan konstekstual learning. Nah, yang langkah kedua adalah guru membimbing siswa menemukan fakta dari permasalahan yang disajikan. Jadi siswa itu harus menemukan fakta-faktanya. Tadi misalkan ditemukan atau kita menyajikan gambar banjir. Nah, siswa itu harus tahu fakta-faktanya. Penyebab banjir seperti apa? Bencana banjir terjadi di mana saja sesuai fakta. Ya. Selanjutnya adalah memancing reaksi siswa untuk melakukan tanya jawab. Nah, kita membimbing kepada siswa agar siswa bertanya jawab antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya langkah keempat adalah guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk kegiatan diskusi dan tanya jawab. Yaitu juga sama bisa diarahkan untuk kerja kelompok. Yang kelima adalah guru mendemonstrasikan materi dengan media. Ya, guru menyajikan lagi nih tentang banjir tetapi dalam bentuk PowerPoint misalkan ataupun dalam bentuk video pembelajaran. Yang keenam adalah guru dan siswa melakukan refleksi. Yang ketujuh adalah guru melakukan evaluasi atau penilaian. Nah, itulah Bapak Ibu
kurang lebih dari contextual learning. Selanjutnya adalah model pembelajaran discovery learning atau penemuan. Nah, ini sebetulnya yang sering digunakan. Yang sering digunakan karena langkah-langkahnya simpel dan siswa terlibat dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Nah, langkah yang pertama, guru memberikan stimulasi atau rangsangan. Jadi kita memberikan stimulasi nih atau rangsangan kepada siswa, misalnya dengan video pembelajaran atau gambar. Sama ya, kita ngasih video, misalkan video tentang COVID-19 misalkan. Nah, nanti siswa disuruh untuk mengidentifikasi kira-kira COVID-19 itu artinya apa, disebabkan oleh apa. Selanjutnya siswa mengumpulkan data. Misalkan yang meninggal akibat COVID ada berapa ribu, berapa ratus, berapa juta, dan lain sebagainya. Setelah siswa mengumpulkan data atau informasi, biasanya dalam kegiatan discovery learning ini, siswa diperbolehkan untuk mencari informasi dari internet gitu ya. Dipersilakan misalkan mencari internet itu tentang COVID dan lain sebagainya, gejalanya seperti apa, fakta-faktanya seperti apa. Lalu siswa mengolah data tersebut. Mengolah di sini artinya setelah siswa mencari di internet dampak corona dan lain sebagainya itu diolah, baik itu ditulis tangan ataupun diketik gitu. Diolah data tersebut secara terstruktur. Nah, setelah siswa mengolah data, siswa mempresentasikan atau membuktikan. Ya, kita misalkan dalam kegiatan pembelajaran menunjuk satu orang siswa atau dua orang siswa untuk mempresentasikan hasil dari pengolahan data tadi. Kita panggil misalkan si A, silahkan maju ke depan, presentasikan apa yang ditemukan dari internet terkait COVID-19 tadi. Nah, itu adalah tujuan dari discovery learning. Jadi siswa harus menemukan informasi sendiri, mengolahnya dan mempresentasikannya. Selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan, guru bisa terlibat. Misalkan ketika ada siswa yang salah informasi ataupun miskomunikasi dan lain sebagainya, guru bisa memberikan kesimpulan yang sesuai dengan fakta-fakta ilmiah dan yang sesuai dengan materi pelajaran. Nah, baiklah Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah model pembelajaran problem based learning atau model pembelajaran yang berbasis masalah. Kalau ini dari judulnya juga sudah kita ketahui bahwa problem based learning ini adalah mengorientasikan siswa terhadap masalah. Jadi kita memberikan permasalahan, misalkan anak-anak tahu tidak gitu ya, kenapa harus ada yang namanya kegiatan kurban misalnya. Nah, otomatis kan siswa, kenapa ya ini, kenapa kurban itu bisa ada dan sebagainya. Nah, selanjutnya mengorganisasikan peserta didik atau siswa untuk belajar. Ya, untuk belajar seperti apa nanti kita kasih sumber, baik itu buku ataupun internet dan lain sebagainya, supaya siswa itu bisa mencari jawaban atas masalah yang kita sajikan tadi. Yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu ataupun kelompok. Jadi dalam problem based learning ini kita bisa membagi siswa menjadi beberapa kelompok ataupun membimbing penyelidikan secara individu. Kira-kira ini masalah yang kita sajikan tadi ini solusinya seperti apa. Nah, itu kita harus membimbingnya. Yang selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi siswa setelah mendapatkan permasalahan, terus kita bimbing untuk penyelidikan, mencari solusinya. Selanjutnya adalah siswa dituntut untuk menyajikan hasil karya, temuannya seperti apa. Selanjutnya adalah kegiatan menganalisis dan mengevaluasi. Selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir atau yang keenam, yaitu model pembelajaran project based learning. Intinya ini ya siswa harus ada hasil karyanya, projectnya seperti apa. Langkahnya adalah menentukan pertanyaan dasar,
Yang kedua, membuat desain proyek. Yang ketiga, menyusun penjadwalan. Yang keempat, memonitor kemajuan proyek. Yang kelima, penilaian hasil. Dan yang keenam, evaluasi. Untuk diketahui, untuk project based learning ini adalah menyuruh, membimbing kepada siswa untuk membuat sebuah proyek. Bisa itu penelitian, misalkan dalam pelajaran biologi dan lain sebagainya. Nah, tentunya dari keenam materi ataupun model pembelajaran itu tidak semuanya mudah diaplikasikan terhadap mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Oleh karena itu, saya sarankan jangan salah pilih model pembelajaran. Karena akibatnya nanti akan fatal, akan disuruh mengulangi lagi. Nah, itulah kenapa kita wajib tahu langkah-langkah dari model-model pembelajaran tersebut. Karena dari model pembelajaran ini nanti akan dikembangkan dalam RPP. Baik itu RPP 1, RPP 2, RPP 3. Jadi saran saya, carilah atau pilihlah model pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu dan model pembelajaran yang kira-kira mudah diaplikasikan ketika dalam RPP ataupun dalam kegiatan PPL nantinya, supaya tidak menyulitkan Bapak Ibu. Bayangkan saja misalnya Bapak Ibu mengambil project based learning, otomatis harus menyiapkan banyak hal, dan apakah akan tercukupi waktunya atau tidak? Tentunya kan susah. Membuat proyek itu tidak hanya bisa dilakukan dalam satu kali pertemuan, tetapi harus berulang-ulang gitu. Jadi yang saya tekankan di sini adalah pilihlah model pembelajaran yang paling sesuai dengan kondisi sekolah, dengan fasilitas, dengan kemampuan kita sebagai guru gitu. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan satu pesan lagi adalah bahwa model-model pembelajaran yang dibahas oleh saya tadi itu semuanya muncul di soal-soal UP. Jadi hitung-hitung belajar aja gitu ya. Terima kasih, mohon maaf atas semua kekurangan. Semoga kegiatan Lokakarya dan seterusnya diberikan kemudahan, kelancaran, dan kelulusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.